Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiman Dikunju yang bertindak sebagai moderator pada debat kelompok 1 hari ini dengan tema penerapan 4 pilar berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam kehidupan masyarakat masih menghadapi tantangan. Perkenalkan, di sebelah kanan saya ada tim pro dan di sebelah kiri saya ada tim kontra. Untuk itu saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, terima kasih. Saya dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Nilawati Abdul. Kebangsaan terbentuk dari kata bangsa yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang bersama asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berselintas sendiri. Sedangkan kebangsaan diartikan sebagai ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Banyak kalangan mulai mempersoalkan mengapa sekarang ini paham kelompok atau golongan, sikap individualistik, dan wawasan sempit lainnya semakin mengkristal dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan ini mendorong munculnya kembali pembahasan mengenai pentingnya revitalisasi wawasan kebangsaan. Nilai-nilai moral banyak dilanggar, kerukunan dirusak, dan kedamaian dicari-cari. Perkelahian antar etnis makin besar, pertarungan antar golongan makin keras, pemusuhan antar agama makin menutup, pertikaian antar elit makin mengembang, bahkan tawuran antar siswa makin menjadi-jadi. Itu semua melambangkan makin lemahnya manusia Indonesia sekarang dalam mengaplikasi nilai-nilai kebangsaan. Persoalan bangsa yang akhir-akhir ini mengukakan bahwa menjadi semacam hantu adalah fenomena yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Lepasnya Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peristiwa separatis di Irian Jaya dan Aceh yang menginginkan Papua merdeka dan Aceh merdeka merupakan contoh nyata adanya kecenderungan di atas. Disinilah perlunya rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dimiliki oleh generasi muda yang pada akhirnya diharapkan dapat mengatasi kemajemukan yang ada. Mencermati fenomena yang terjadi tersebut perlu kiranya ada suatu upaya untuk menggali kembali rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Salah satu upaya untuk menggali rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan memahami gagasan, konsep, dan pandangan yang disampaikan oleh para pemikir pada masa lalu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tim pro. Kemudian dilanjutkan untuk tim kontra menyampaikan argumen. Untuk tim kontra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriza Ponto. Saya di sini dari tim kontra. Jadi saya di sini akan mengklaim apa yang telah disampaikan tadi oleh tim pro. Ya, jadi di sini kini nasionalisme menghadapi tantangan yang sangat besar dari pusaran peradaban baru bernama globalisasi. Jadi itu yang menjadikan saya. Jadi nasionalisme sebagai basic drive serta elan vital dari sebuah bangsa bernama Indonesia sedang diuji fleksibilitasnya dalam arti kemampuan untuk berubah sehingga selalu akurat dalam menjawab tantangan zaman. Jadi fleksibilitas itu tidaklah mengurangi jiwa nasionalisme, justru sebaliknya fleksibilitas menunjukkan begitu dalamnya nasionalisme mengakar sehingga dalam waktu bersamaan dia tetap hidup dan terus-menerus bermetamorfosis. Pusaran ekonomi global memandang nasionalisme jauh ke pinggiran. Kemudian nasionalisme menjadi tidak relevan lagi. Di masa lalu modal terkait erat dengan masyarakat. Dia kini memiliki tanggung jawab sosial untuk menghidupi seluruh anggota komunitas atau bangsa. Namun kini privatisasi terus-menerus menyeret modal menjauh dari dimensi sosial atau komunitasnya. Demi keuntungan yang sebesar-besarnya, modal dengan cepat berlari ke negara manapun yang disukainya. Apakah negara hancur lebur karena krisis ekonomi atau rakyat mati kelaparan? Tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab para pemilik modal. Banyaknya perusahaan yang melahirkan modalnya ke negara lain pada saat krisis ekonomi di pertengahan 1997 dan tahun-tahun sesudahnya memberi
gambaran konkret atas persoalan tersebut. Kenyataan demikian memunculkan persoalan apakah nasionalisme masih relevan dalam pusaran ekonomi global saat ini, sebab modal finansial melepaskan diri dari keterkaitannya dengan nation state, sehingga bangsa sebagai komunitas solidaritas menjadi utopia. Globalisasi sebagai deteritorialisasi tidak hanya menimbulkan persoalan di bidang ekonomi, tetapi juga di kebudayaan. Kebudayaan kerap dikaitkan dengan teori tertentu, ruang membentuk identitas budaya. Ini berarti nasionalisme Indonesia pun dibangun oleh kebudayaan Indonesia yang berada dalam batas-batas geografis tertentu. Itu pemahaman kebudayaan di masa lalu. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk tim kontra. Selanjutnya dilanjutkan untuk tim pro untuk menyampaikan argumennya. Baiklah, terima kasih Ebert. Dan langsung saja, perkenalkan nama saya Sri Mulyani Firman. Saya ingin menyampaikan argumen saya terkait bagaimana tim kontra menjelaskan bahwa tantangan saat ini adalah globalisasi. Rasa kebangsaan merupakan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tumbuh secara alamiah karena adanya kesamaan budaya, sejarah dan aspirasi perjuangan. Kualitas rasa kebangsaan sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti mental dan intelektual kebangsaan dan faktor eksternal seperti politik dan budaya. Rasa kebangsaan sangat erat kaitannya dengan sikap anak bangsa terhadap tanah airnya yang dipandang sebagai tumpah darahnya, sebagai identitas kebangsaannya, dan sebagai representasi negara bangsanya. Kesamaan budaya bangsa Indonesia secara alami sebagai komunitas budaya, komunitas sejarah, dan komunitas aspirasi perjuangan yang sama dan dihayati sebagai suatu kepastian bersama. Selain persatuan keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan substansi utama paham kebangsaan. Selain itu, menipisnya semangat kebangsaan dapat pula disebabkan oleh kesalahan pengelolaan negara, sehingga mengakibatkan munculnya tuntutan kemerdekaan, timbulnya rasa ketidakadilan, penyelesaian masalah bangsa yang represif di luar koridor hukum dan kepentingan nasional, ketidakterbukaan dan ketidakjujuran, yang semua itu bermuara kepada tindakan yang menyimpang dari amanat rakyat. Beberapa contoh lainnya yang secara tidak sadar sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah tentang penyebutan istilah Jawa, luar Jawa, Indonesia bagian Primbon Barat, pribumi dan non-pribumi. Ini semua merupakan hal-hal yang justru kontraproduktif dan dapat memecah belah bangsa serta menghambat pembangunan wawasan kebangsaan Indonesia yang kuat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk tim kontra menyampaikan argumennya. Untuk tim kontra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adam. Saya dari kelompok kontra akan melanjutkan argumen dan teman saya. Globalisasi sebagai proses digitalisasi telah mengubah semua itu. Kebudayaan tidak terdukung dalam tutorial tertentu. Kini tidak sedikit anak-anak muda kota kembang yang telah terampil braindance daripada jaipong atau lebih mahir bermain band daripada menambah gemelan. Kita juga bisa menyaksikan orang-orang barat yang menjadi dalam Beawi memetik kecapi. Kita bisa menyaksikan ibu-ibu yang setia berkebaya serta bapak-bapak yang bersarung atau berpeci. Pada waktu bersamaan begitu menikmati fast food bermerek global. Yang berikut, pada titik ini nasionalisme pun dipertanyakan eksistensi dan relevansinya. Globalisasi bidang politik menetangkan persoalan serupa atas nasionalisme. Globalisasi telah merediksi pentingnya lingkup politik dari nasional state yang merupakan basis bagi pembangunan sosial politik
era national state menjadi benar karena diambillah oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Jika ekspansi national state dipinggirkan hanya sama dengan nasionalisme. Nasionalisme menjadi ideologi yang kadaluarsa. Sekian argumen dari saya kembalikan kepada moderator. Interupsi moderator, saya izin menambahkan argumen dari teman saya yang telah disampaikan tadi. Jadi saya memiliki kesimpulan bahwa dari perspektif ekonomi, budaya, dan politik, global tampak bahwa nasionalisme menghadapi tantangan yang sangat besar di tengah pusaran globalisasi saat ini. Pertanyaannya, apakah ini berarti national state tidak lagi relevan, yang berarti tidak relevan pula membicarakan nasionalisme? Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini kewarganegaraan modern dengan berbagai hak sosial, politik, dan disiplinnya tidaklah melampaui batas-batas nasional. Meski kini berkembang berbagai komunitas transnasional, Uni Eropa misalnya. Namun seseorang yang hendak menjadi anggota terlebih dahulu mesti memperoleh kewarganegaraan dari salah satu negara anggotanya. Ini berarti di tengah arus globalisasi, peran national state serta nasionalisme tetap relevan dan signifikan. Baik, hanya itulah tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, saya ucapkan terima kasih kepada kedua tim pro dan tim kontra yang sudah menyampaikan argumennya. Untuk kesimpulannya dari tim pro dan tim kontra ini bahwasanya tantangan Indonesia saat ini mempunyai pemikiran-pemikiran rasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan serta perjuangan yang menjadi ciri khas suatu bangsa Indonesia. Maka debat dengan tema penerapan 4 pilar berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya tutup dengan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.